Sport, welcome back to Sportholic, Ignite Your Spirit of Sport. Senang sekali hari ini Sekar Hayu bisa berjumpa lagi dan membersamai Sobat Sport di program kesayangan kita, di mana lagi kalau bukan di Sportholic, yang pastinya nanti akan memberikan informasi seputar dunia olahraga. Dan tentunya hari ini kita akan menghadirkan narasumber yang nanti akan berbagi cerita, pengalaman, dan juga informasi terkait olahraga yang beliau tekuni. Dan episode spesial hari ini adalah kita bakal ngebahas tentang olahraga lari yang saya rasa nih lagi banyak gitu ya digandrungi oleh berbagai lapisan masyarakat gitu kan ya. Banyak banget event lari yang ada di kota manapun di Indonesia maupun di luar Indonesia gitu kan. Dan kita bakal bahas itu seperti apa dari sudut pandang narasumber kita yang juga seorang pelari gitu. Ada fokus dan concern di olahraga lari ini. Tapi sebelum itu sekarang mau nanya dulu gimana kabarnya Sobat Sport. Semoga selalu sehat dan bersemangat gitu ya menjalani aktivitas. Dan seperti biasa kita tuh harus jaga kesehatan. Selain jaga kesehatan kita juga harus mastiin kalau cakupan vitamin tubuh kita sehari-harinya itu tercukupi. Makanya sekarang di sini mau ingetin jangan lupa jaga kesehatan ditemenin sama Oronaminsi tentunya. Karena Oronaminsi ini adalah minuman multivitamin yang punya kandungan vitamin lengkap dan bisa untuk dikonsumsi setiap hari. Jadi Sobat Sport jangan lupa untuk jaga kesehatan ditemenin sama Oronaminsi. Oke, tanpa lama-lama lagi kita langsung kenalan dulu aja sama narasumber kita hari ini. Ada Mas Maruli di sini. Halo, Mas. Gimana kabarnya hari ini? Kabarnya hari ini luar biasa. Luar biasa ya. Hari ini gimana perasaannya untuk menyapa Sobat Sport dan berbagi pengalaman dan cerita? Sangat menarik. Karena ini kita saling berbagi tentang olahraga, tentang lari. Dan hari ini saya sudah juga melakukan aktivitas lari di Stadion Gajayana, interval run. Oke. Iya, 1 kilo kali 5 kali. Oh, berarti total bisa dibilang 5 kilo? 5 kilo. Oh, luar biasa. Jadi Mas Maruli ini juga punya concern dan giat untuk melakukan olahraga lari gitu ya. Sejak kapan kalau boleh tahu, Mas? Sejak ketika memutuskan untuk melakukan perubahan hidup sehat. Karena waktu itu di tahun 2021, 2020-2021 kan zaman COVID nih. Iya. 2021 itu kan recovery dari COVID. Nah, terbesitlah dalam pikiran kalau gini-gini aja, nanti kalau ada gelombang berikutnya, ada kejadian serupa, bisa rentan nih gitu kan. Akhirnya di tahun 2022 memutuskan, 2021 lah udah ada gambaran, terus 2022 start. Startnya adalah olahraga dulu, waktu itu nge-gym. Nge-gym dulu, dan dari nge-gym di tempat gym itu ada treadmill, coba-cobalah pakai treadmill. Sebentar 15 menit gitu kan, terus karena terbiasa di treadmill, lama-lama pengen nih nyobain lari di jalan. Gimana sih rasanya lari di outdoor gitu kan. Biasanya kan di indoor kan, sekarang di outdoor. Ternyata kok menyenangkan. Nah dari situ, dari awalnya kilometernya cuma mungkin 2-3 kilo, lama-lama rutin. Jadi kayak sebuah aktivitas yang lari ini menyenangkan gitu kan. Dan akhirnya ikutlah beberapa event-event yang ada di Malang. Jadi awalnya di tahun 2022 itu sampai sekarang concern di olahraga lari. Oke, luar biasa. Berarti emang awalnya muncul ini ya, kesadaran diri kayak pengen deh ngubah hidup jadi lebih sehat gitu. Dimulai dengan olahraga dan akhirnya terjun ke lari. Sampai akhirnya kalau nggak salah Mas Ruli ini sering ini ya, jadi peser ya? Jadi peser gitu. Kebetulan di tahun ini juga ada kontrak dari salah satu brand untuk menjadi peser dari brand itu gitu kan. Awalnya nggak kepikiran peser itu apa sih gitu kan. Karena sering ikut event lari, kadang kan saya tuh orangnya kan kepo ya, penasaran. Itu apa sih pelari-pelari yang ada tulisannya peser di belakangnya, pakai bendera. Lama-lama cari tahu, peser itu tujuannya untuk ini dan ini. Oh menarik ya gitu kan. Dari situ akhirnya coba belajar bagaimana sih menjadi seorang peser itu sendiri. Oke, berarti memang beda ya, ada ilmunya tersendiri, baik jadi pelari profesional maupun nantinya fokus menjadi peser itu sendiri. Oke, berarti kalau Mas Maruli sendiri kan tadi mulai untuk lari dan ikut eventnya kan sejak 2022 lah ya bisa dibilang. Mulai jadi fokus ke pesernya tuh sejak kapan? Di tahun 2025. Oh, baru-baru ini berarti? Ya, jadi sepanjang perjalanan saya tuh ikut event race itu kalau nggak salah di akhir
2022. Jadi kayak memberanikan diri gitu. Kan kalau waktu itu kan larinya di sekitaran dekat rumah gitu kan. Awal cuma 3 kilo, 5 kilo. Terus tanyalah ke temen, kira-kira kalau saya ikut race bisa nggak? Ya bisa, ikut aja gitu kan. Event pertama kali 5K start finishnya di Stadion Gajayana. Itu rame-rame. Waktu itu masih belum kepikiran harus pakai sepatu apa. Pakai sepatu sneakers biasa aja gitu kan. Nggak harus yang sepatunya harus begini, jersey-nya seperti ini. Starter waktu itu pakai belum. Pokoknya running gear-nya masih belum yang runner banget lah waktu itu. Cuma ikut-ikutan aja. Lama-lama seru gitu kan. Nagih kan dari 5K, 10K, akhirnya ikutlah yang half marathon sampai ke full marathon. Dan itu butuh proses yang panjang dan butuh persiapannya nggak main-main. Jadi benar-benar yang kita harus tahu race apa yang kita ikutin, terus harus tahu bagaimana caranya kita persiapan sebelum mengikuti race gitu kan. Dan sepanjang ikut running event itu saya mengamati, oh ternyata di running event ada pacer, ada sweeper, ada lagi eventnya seperti ini, dikemas seperti ini, ada respect dan lain sebagainya. Oh ternyata respect isinya ada jersey, ada produk dan lain sebagainya. Dari situ akhirnya oh ternyata seperti ini ya race event atau running event. Dari situ akhirnya kayak keranjingan gitu loh, kayak ikut aja gitu kan. Lama-lama ya seru gitu. Lama-lama akhirnya bisa berinteraksi dengan pelari-pelari lain, terutama pelari-pelari yang ada di Kota Malang. Gitu. Waktu masih mainnya di Kota Malang. Akhirnya memberanikan diri lagi ikut event lari di luar Kota Malang. Jadi 5K di Malang, 10K di Malang, half marathon 21K itu di Yogyakarta. Oh, di Jogja. Terus yang full marathonnya Yang full marathon di Jakarta. Di Jakarta. Berarti gitu. Dari lingkupnya Kota Malang dulu akhirnya memberanikan diri buat ikut event-event di luar kota ya. Luar biasa. Itulah. Pasti kan juga akhir-akhir ini kan lagi banyak banget ya Mas ya, event-event lari dan juga mungkin ya mulai dari anak muda sampai banyak kalangan usia gitu yang akhirnya tertarik untuk ikut lari ini. Mungkin nanti Mas Maruli bisa share gitu ya ilmu-ilmunya yang Mas Maruli punya dan juga mungkin info-info yang harus nih diketahui oleh pemirsa yang memang punya ketertarikan untuk ikut lari sebelumnya itu seperti apa. Tapi kita nggak akan habisin saat ini juga gitu ya obrolannya. Kita bakal jeda sebentar. Jadi Sobat Sport jangan kemana-mana, tetap di Sportholic, Ignite Your Spirit of Sport. Hai Sobat Sport, welcome back to Sportholic, Ignite Your Spirit of Sport. Masih sama Sekar di sini dan narasumber kita hari ini ada Mas Maruli yang akan kita masih membahas seputar lari-lari lagi ya Mas ya. Karena banyak banget ya akhir-akhir ini kan event-event lari, terus juga mungkin Sobat Sport sendiri juga banyak yang lagi mungkin mau mulai lari atau sudah berkarir sebagai pelari culture gitu kan kalau bahasanya sekarang kan. Tapi ngebahas tentang FOMO gitu kan. Karena kan pasti banyak banget eventnya, jadi ketertarikan masyarakatnya juga jadi meningkat gitu kan. Takutnya nih ada orang-orang yang mungkin FOMO pengen ikut lari, which is itu di satu sisi adalah hal yang baik gitu kan, memulai untuk olahraga, tapi di sisi lain yang mengkhawatirkan adalah kurangnya persiapan, terus sekedar cuma pokoknya aku ikut deh gitu. Dari Mas Maruli sendiri melihat fenomena ini seperti apa? Sebenarnya olahraga lari itu
boleh dibilang olahraga yang settle ya. Artinya di tahun after COVID sampai sekarang peminatnya masih banyak. Orang akhirnya cenderung olahraga lari karena olahraga lari itu olahraga yang paling mudah. Tinggal lari aja gitu kan. Saya dulu seperti itu. Jadi kayak lari ya udah lari aja gitu, tidak memperhatikan running gear, tidak memperhatikan persiapan. Paling ya kayak sebelum lari kita kayak stretching dulu, pemanasan supaya nggak kram. Itu kan hal-hal mendasar ya, hal-hal basic yang memang kita harus paham dan harus kita lakukan gitu kan. Nah, akhir-akhir ini banyak sekali pelari-pelari yang ya seperti yang kita tahu ya, ada yang pelari yang karena FOMO, ada pelari yang memang niat untuk saya ingin podium nih gitu, saya ingin menunjukkan prestasi di olahraga lari, banyak sekali. Nah, untuk pelari yang kadang kita lihat adalah dia FOMO atau pemula atau pelari yang akhirnya memutuskan yang tadinya sebelumnya bukan pelari akhirnya jadi pelari, well itu nggak jadi masalah. Artinya mereka akhirnya kan sadar bahwa olahraga itu perlu gitu kan. Mungkin mulanya dari FOMO dulu, bermula dari ikut-ikutan karena diajakin teman, ayo dong ikut lari, ayo dong ikut event ini. Bisa jadi karena ada temen yang sering posting di sosmed, megang medali, betul, terinfluence. Kadang lihat status Strava-nya gitu. Kadang lihat itu event apa kok bawa respect banyak, bawa goodie bag banyak gitu kan. Nah, dari hal seperti itu buat saya nggak jadi masalah. Kan yang penting adalah konsistennya. Mungkin nggak masalah kalau berawal dari FOMO, berawal dari ikut-ikutan. Yang penting adalah konsisten terus untuk berolahraga. Gitu. Oke, berarti memang ya itu memang bukan masalah gitu ya. Masalah. Yang penting juga harus benar-benar tahu apa sih yang harus disiapkan. Nggak apa ya, nggak gegabah gitu ya Mas ya. Yang penting aku tiba-tiba ikut half marathon gitu. Tiba-tiba baru pemula langsung ikut yang 5K gitu kan itu. Sebenarnya kalau mau ikut lari pun paling nggak untuk lari pemula jangan langsung tiba-tiba, menurut saya ini ya, jangan langsung tiba-tiba ambil 10K dulu. Paling nggak kita mulai dari yang kecil, 5K dulu deh gitu kan. 5K rutin, ikut 5K terus naik kelas. Sudah sering 5K, cobalah 10K dulu gitu kan. Sering 10K, yaudah berarti kan fisik kita sudah mulai terbiasa dengan lari 10 kilo. Naik kelas lagi. Half marathon. Sering half marathon, naik kelas lagi. Full marathon. Di atasnya full marathon ada lagi, ultra marathon. Itu berapa kilo tuh? Ada 50, ada yang 70 kilo, ada yang 100 kilo. Nah, di masing-masing race antara 5 sampai 5, 10, 21, 42 sampai 50 bahkan 100 kilo itu berbeda-beda treatmentnya. Kalau 5K itu kan jarak pendek ya. Kalau jarak pendek orang cenderung agak lebih kencang larinya. Sedangkan kalau jarak jauh, misalkan mulai dari 21, 42, 50 sampai 100, kecepatan itu bukan jadi hal yang utama. Yang penting adalah endurance dan bagaimana stabilnya aja ketika berlari, ketahanannya. Jadi kalau kita ngamati beberapa pelari yang mungkin 50 kilo, 70 dia nggak kenceng-kenceng banget. Dia malah pace-nya pace santai, pace 7, pace 8, sekitar itu. Tapi kalau 21 saya masih menjumpai ada yang pace 6, ada yang masih pace 5, seperti itu. Jadi semua tergantung dari masing-masing orangnya, bisa nggak berlari di pace sekian gitu kan. Karena untuk bisa lari kenceng, misalkan pace 4, pace 5 itu juga butuh proses kan. Jadi orang-orang yang dulunya larinya kenceng, ya dulunya yang sekarang larinya kenceng nih ya, dulunya larinya pelan dulu, pace 7, pace 8, seperti itu. Jadi semua itu butuh proses dan proses itu harus ada progres. Jadi nggak stuck aja di satu titik gitu. Dan yang perlu jadi concern kita adalah selain kita olahraga lari, kan kita berlari menggunakan kaki nih, berarti kita harus menguatkan otot kaki. Nah itu yang jadi concern kita untuk meminimalisir yang namanya cedera. Karena kita tidak pernah tahu ketika pas ikut running event, pas ikut race, itu terjadi apa gitu kan. Kita tidak mau ya terjadi cedera. Pasti dihindari. Nah betul. Berarti treatmentnya adalah bagaimana caranya meminimalisir yang namanya cedera. Caranya adalah dengan melakukan strength training. Apa itu? Penguatan otot kaki.
Oh, Gitu. luar biasa. Itulah, jadi kalau misalkan kita memang serius untuk Yes. menekuni itu ya kita nggak boleh setengah-setengah juga untuk Nah, mencari ilmunya gitu ya betul. Mas ya, Jadi, untuk persiapan. persiapan-persiapannya juga nggak main-main. Jadi kalau untuk persiapan lari 21K berapa bulan. Kalau saya waktu itu yang full maraton Ya. persiapannya 4 sampai 5 bulan. Oh. Dengan target per minggu ada berapa kilometer yang harus dipenuhi. Ah. Waktu itu persiapan di full maraton mileage-nya per minggu itu sampai 70 km. Oh. Bisa dibayangkan ya. Ya, per minggunya. Per minggunya. Karena kan kita larinya di 42. Berarti kan mungkin diambil 80%-nya. Jadi 42 kali 2 kan 80 nih. Iya. Berarti sekitar 80-90%-nya kan diangkat 70 kilo. Jadi waktu itu sempat di mileage-nya Strava saya itu 70 itu wah. Udah. Karena sampai long run itu maksimal di 33 sampai 35 peaknya untuk lari di 42. Jadi misalkan nih kita berlari 10k gitu kan. Mungkin weekly peak latihannya, long runnya mungkin bisa di 10k. Kalau 5k bisa di 5k. Tapi kalau yang di 21 pernah saya itu dapat kalau larinya 21k di half marathon maksimal long run-nya itu diangkat 17 sampai 18 km. Nah, nanti dari situ kita bisa memprediksi nih. Kita berlari 18 km waktunya berapa? Kira-kira dengan cut off time sekian jam nyampe nggak kira-kira di finish tersebut? Sama dengan full marathon. Di lari 35 km kita dapat berapa jam? Kalau kita dapat sekian jam kira-kira dengan perhitungan tersebut nyampe nggak di finish gitu kan? Nyampe nggak di COT, cut off time-nya seperti itu. Jadi tidak hanya persiapan, juga ada perhitungan, juga ada latihan-latihan lainnya yang harus dilakukan. Wah, luar biasa. Jadi ini ya. Iya. Jujur saya juga jadi dapat insight baru juga gitu ya. Jadi ternyata apalagi buat long run gitu Long kan run. yang kayak half marathon, full marathon sampai ultra marathon bahkan ya nanti Ultramarathon. persiapannya lebih lagi Lebih gitu. lagi. Ya, Mas, ya. Gitu. Luar biasa. Dan pastinya juga sobat sport di sini juga setelah mendengarkan juga dapat informasi baru Yes. gitu kan, ilmu juga baru gitu. Tapi kita masih akan kulik lagi lebih dalam gitu kan terkait dengan pelarian ini, pelarian. Larian, olahraga lari. Ya, olahraga lari ini bukan pelarian ya, beda dengan olahraga lari ini. Dan pasti juga sobat sport jadi makin penasaran gitu karena penjelasan dari Mas Maluri juga sangat jelas dan sangat insightful juga jujur ya. Jadi kita bakal bahas lebih dalam lagi, tapi kita jeda sebentar. Jadi sobat sport jangan kemana-mana, tetap di Sportholic, Ignite Your Spirit of Sport. Hai Sobat Sport, welcome back to Sportholic, Ignite Your Spirit of Sport. Masih sama Sekar di sini dan juga narasumber kita hari ini ada Mas Maruli. Oke. Iya. Tadi udah banyak banget Mas Maruli Banyak banget menyampaikan ya. tentang olahraga lari gitu kan, khususnya memang yang Mas Maruli pernah alami dulu ya, pernah ikuti gitu kan sejak dulu. Dan kalau tadi di awal, kita balik ke awal, Mas Maruli pernah mention kalau sekarang ini lagi jadi pacer di salah satu brand gitu Yes. kan. Boleh dong diceritain Mas gimana sih prosesnya dari awalnya jadi pelari yang ikut event-event gitu kan sampai akhirnya direkrut nih jadi pacer itu. Jadi awalnya saya dulu tuh nggak kepikiran ya pengen jadi pacer. Waktu itu cuman lihat aja di running event. Oh ini tuh namanya pacer. Pakai bendera, ada jersinya beda sendiri. Karena kalau jersinya peserta dengan pacer itu pasti kan berbeda. Misal kalau pesertanya jadi warna ini gitu, pacer warna ini. Biar dia kelihatan ya. Kelihatan, ada perbedaan. penandanya. Waktu itu kalau nggak bendera ya balon di atasnya. Nah, iseng-iseng lah di teman-teman komunitas gitu kan. Kalau ada info pacer mau dong, saya pengen ngerasain jadi pacer gitu kan. Mau ya, tapi komitmen ya, kita harus begini-begini. Oke, apa gitu. Jadi pacer itu ketika running hari H itu nggak boleh datang semaunya.
kan harus ada briefing dan lain Iya. sebagainya gitu kan. Misalkan flag off-nya jam 6 misalkan, kita datangnya udah jam 4:30 Oh. gitu, untuk persiapan kan masang ini dan lain sebagainya. Nah dari situ ternyata seru juga ya jadi pacer, bisa nyemangati pelari gitu kan. Karena saya mengamati waktu di running event, pacer itu kayak teriak gitu kan. Runners mana suaranya gitu kan. Biar semangatnya tetap Semangatnya. ini Jadi ya. menjaga orang itu tetap lari dengan penuh semangat. Tetap happy ya. Betul. Terus nanyain pelari yang lainnya di belakangnya. Karena kan pacer itu pasti diikuti sama pelari yang lain kan. Kalau dalam istilah dunia lari itu gerbong. Oh. Nah, jadi ikut gerbong berapa nih gitu kan. Ada sub-subnya kalau sebagai pacer itu. Misalkan 10K ada sub 1 jam, 1 jam 10 menit, 1 jam 20 menit. Nanti itu ada hitungan pace-nya pace berapa. Nah, dari situ akhirnya seru juga ya gitu kan. Lari, kita tuh kayak jadi diikutin orang, terus kita semangat lari bareng gitu, teriak, terus nanyain aman gitu. Nanti kalau misalkan ada yang butuh apa gitu, info ya gitu. Kita juga ada misalkan butuh spray atau apa untuk mungkin ada yang kram dan lain sebagainya. Nah dari situ di tahun 2024 akhir dapatlah dipercaya untuk jadi pacer. Waktu itu 10K di acara salah satu running event di Malang 1 jam 20 menit. Jadi 10K harus diselesaikan dalam waktu 1 jam 20 menit. Itu pace berapa tuh? Pace 8, kurang lebih pace 8. Dari situ menarik ya. Nah, di tahun 2025 awal itu ada salah satu brand sport nutrition ngadain open recruitment pacer gitu kan. Selama 1 tahun. Coba iseng daftar. Ternyata masuk. Tapi disuruh ngerjain challenge-nya nih 1 minggu. Jadi kurang lebih 3 minggu challenge, 1 minggunya interview. Jadi minggu pertama ada menunya. Lari sekian kilo dengan heart rate maksimal sekian. Ada panduannya. Dan itu harus dituntaskan, nanti dibikin report. Di akhir challenge, dikirim dan disubmit sebelum waktu yang ditentukan. Lolos dari week 1 challenge di minggu pertama, yang lolos akan masuk ke challenge minggu kedua sampai minggu ketiga. Saat minggu pertama, kedua, ketiga lolos semua. Nah, akhirnya ada pengumuman lolos untuk melanjutkan ke tahap interview di Jakarta waktu itu. Nah, pikir-pikir saat awalnya sih kayak waduh di Jakarta nih gitu. Tapi karena keinginan yang sangat mendalam, yang benar-benar ini harus dilakukan. Ini pengalaman dan ini sebuah experience yang nggak boleh dilewatin. Belum tentu tahun depan ada lagi dan ini kesempatan yang kalau udah 3 minggu challenge nggak diterusin sayang banget kan. Nah akhirnya ya udah hari Minggu karena interviewnya hari Senin, hari Minggu berangkatlah ke Jakarta interview. Setelah interview selesai ya biasalah kalau interview kan ditanyain apa motivasinya dan sebagainya. Udah proses interview selesai, menunggu pengumuman. Ini pengumuman yang waktu itu keterima nggak ya? Karena waktu itu ada brand lain juga yang lagi open gitu kan. Jadi kita kayak galau gitu. Nanti aku daftar di brand ini, ternyata keterima. Tapi ketika aku nggak daftar brand ini, nggak keterima. Ya udah aku mikir gini, ya udahlah nothing tulus aja lah ya. Kalau seandainya nggak masuk di brand ini, nggak jodoh lah, paling bukan rezekinya saya gitu kan. Itu sempat telat juga pengumumannya. Loh, harusnya kan pengumumannya hari ini ya. Wah, kok nggak ada tanda-tanda nih, nggak ada email. Makin galau ya. Makin galau juga gitu kan. Epicnya adalah pas siang-siang gitu, udah mulai rame nih. Ada beberapa waktu itu ada teman-teman yang ngejapri gitu kan. Udah dapat email belum? Belum. Loh, aku kok udah dapat ya? Waduh gitu. Saya belum. Berarti belum, tapi saya mikir gini, keterima nggak keterima. Waduh, mana ya gitu. Akhirnya gongnya adalah dapat email yang mengejutkan, lolos lah gitu kan. Jadi serangkaian kegiatan itu lolos dan akhirnya dimasukin dalam satu grup dan akhirnya kita kenalan. Dan itu satu Indonesia dari semua seleksi 40 orang. Oh wow. 40 orang dari seluruh Indonesia dan Malang cuma saya aja. Wah, luar biasa. Jadi kayak sebuah ada prestis tersendiri gitu loh yang ini seriusan nih gitu kan. Nah, akhirnya dari situ ada program latihan. Jadi mulai dari bulan Februari, karena saatnya di bulan Februari sampai Desember sekarang, ada program latihan harus dilakukan gitu kan.
ada program latihan, ada persiapan-persiapan, dan dipercaya juga waktu itu dapat kesempatan untuk mengikuti full marathon di Jakarta. Itu free slot. Jadi saya nggak khusus. Jadi waktu itu saya dapat info bahwa Mas Ruli selamat ya dapat free slot untuk bisa ikut di full marathon di Jakarta. Gitu. Wah, seneng banget. Akhirnya udah kita persiapan gitu kan, persiapan lari. Karena seumur hidup ini kesempatan pertama di tahun 2025 saya pecah telur mengikuti full marathon. Free slot pula. Akhirnya dari full marathon itu ada agenda lain. Jadi pacer di event yang lain. Waktu itu ada pacer 5K, 10K sama half marathon gitu. Yang 10K itu di acara di Surabaya, yang half marathon di Tangerang Selatan, yang 5K di Surabaya lagi. Jadi total saya sudah pernah jadi pacer di 5K, 10K sama half marathon. Seperti itu, pengalamannya banyak. Endorsement-nya juga banyak gitu ya. Luar biasa. Jadi kesempatan, jadi tahun 2025 ini merupakan kayak bener-bener tahun yang berkah gitu kan buat saya, yang akhirnya jadi pacer di salah satu brand, terus dapat endorsement, dapat banyak insight, banyak kenalan dari pelari-pelari lain. Bahkan kita bisa kenal pelari dari berbagai macam daerah gitu kan dengan ikut di pacer brand ini. Jadi sangat-sangat luar biasa. Jadi pengalaman-pengalaman yang tidak pernah terlupakan, dan ini merupakan bagian dari perjalanan seorang Ruli Martinus sebagai seorang pelari yang tadinya nggak ngerti apa-apa, akhirnya pemula aja yang penting pelari lari pemula aja. Yang penting lari, yang syukur udah lari aja gitu. Sekarang lebih memperhatikan mulai dari latihan, nutrisi, apa yang dikonsumsi, terus habis itu persiapan, strength training dan lain sebagainya. Dan saya pribadi juga harus bisa membagikan pengalaman ini kepada sobat sport juga gitu kan. Mungkin ada yang pengen jadi pacer, pengen jadi pelari yang bisa punya progres, misalkan pelari yang bisa progres dengan personal best seperti itu kan. Pelari yang bisa finish di mungkin half marathon dan di full marathon seperti itu. Mungkin di yang lainnya, mungkin di ultra marathon juga. Tapi saya juga masih penasaran dengan ultra marathon ya, semoga ya bisa ngikuti. Amin. Nanti kita update gitu. Iya, gitu. Saya pengen tahu ultra marathon itu kayak apa sih rasanya. Kemarin yang 42 aja rasanya seperti itu ya. Apalagi yang ultra gitu. Nah, itulah. Jadi buat mungkin ada dari sobat sport yang sekarang ini pengen lari gitu kan, masih maju mundur gitu kan, lari aja. Masalah outfit, masalah running gear itu dipikirin nanti. Yang penting gerak dulu, yang penting melakukan olahraga dulu. Nanti pelan-pelan nanti pasti akan bisa mengikuti lari itu seperti apa persiapannya, progresnya, prosesnya dan lain sebagainya. Dan itu nanti akan bisa dibuktikan. Dan biasanya orang-orang nanti dengan berlari bisa jadi bahan konten, bisa buat ngisi story di sosmed. Nanti orang-orang pasti akan tanya. Baru juga. Betul. Nanti orang pasti akan tanya, itu lari di mana? Itu acara apa? Mau dong aku diajakin lari. Nanti pasti akan menemukan momen-momen seperti itu. Saya dulu pernah kayak gitu. Kalau ada event lari, aku diinfo dong. Kenapa pengen lari ya? Gitu. Biasanya dari awal-awal orang-orang yang kepo-kepo gitu kan. Itu lari gimana? Terus harus pakai apa? Jamnya mahal nggak? Sepatunya mahal nggak? Sepatunya mahal nggak? Yang penting lari aja dulu. Nanti ikuti prosesnya dan ditingkat dengan progres. Nanti pasti akan tahu seperti apa sih olahraga lari itu. Mahal nggaknya kan tergantung kitanya sendiri. Tergantung masing-masing orangnya juga. Betul. Ya, luar biasa. Pastinya kan juga apa yang Mas Ruli dapatkan hari ini juga merupakan bentuk hasil dari usaha-usaha dan konsistensi betul. Sejak tahun 2022 memulai karir sebagai pelari. Bukan karir ya, karena konsisten olahraga aja gitu kan. Jadi dari situ kayak ada misi bahwa ketika kita sudah tahu semuanya, kita harus berbagi gitu kan. Ilmu itu ilmu yang kita dapatkan dengan pengalaman, dari pengalaman yang itu harus kita bagikan ke siapapun gitu kan. Toh juga berbagi ilmu nggak akan menghabiskan duit kan. Beda kalau kita bagi duit kan habis tuh. Kalau bagi ilmu kan nggak akan ada habisnya gitu kan. Itu juga pahala. Dan bagi saya, apa yang bisa saya bagikan termasuk berbagi pengalaman dan berbagi ilmu seputar olahraga lari, itu semua mungkin bisa bermanfaat juga buat sobat sport yang mungkin sekarang sudah mulai nih
jalan lari gitu kan. Oke, luar biasa. Nah, nggak kerasa kita udah ngobrol lama banget. Kayak kita Asik masih banget. lebih panjang lagi ya ngobrolnya ya. Harusnya ya, mungkin kita extend ke episode selanjutnya. Iya, betul. Iya, nanti buat Sobat Sport yang mungkin masih pengen gitu kan. Pasti aku sendiri jujur nih ya Sobat Sport masih pengen mendengar dan ngobrol lagi sama Mas Maruli tentunya tentang olahraga lari, walaupun saya sendiri belum mulai nih. Nah, belum. kita harus mulai ya. Kita lihat besok ya. Kapan lari bareng kita? Oke, udah ditantang gitu kan Udah untuk mention lari. ya, udah dimention ya. Oke, nah karena waktunya ternyata udah habis gitu kan Iya. untuk sekarang, mungkin buat closing statement singkat aja boleh nggak Mas Maruli kasih pesan gitu untuk Sobat Sport yang khususnya sedang menekuni atau ingin memulai olahraga lari? Seperti yang saya bilang tadi, kalau mau olahraga lari, olahraga aja. Jangan perhatikan bahwa sepatu saya belum sepatu yang proper nih, jersey-nya belum yang jersey yang culture banget. Selama kita punya sepatu, misalkan sepatu sneakers biasa, lari aja. Mungkin diawali dengan jogging santai dulu lah ya. Yang penting kita gerak dulu, yang penting kita konsisten dulu untuk bergerak, konsisten dulu untuk berolahraga. Misalkan olahraganya hanya bisa lari, lakukan. Mau seminggu sekali nggak masalah. Yang penting teman-teman Sobat Sport konsisten untuk terus berolahraga. Oke, berarti kuncinya adalah konsisten dan berani untuk mulai. Yes. Gitu ya. Oke, terima kasih banyak Mas Maruli karena sudah berkenan hadir di sini, memberikan informasi dan ceritanya kepada Sobat Sport. Semoga obrolan kita hari ini bisa bermanfaat bagi siapapun yang mendengarkan. Gitu. Dan semoga Mas Maruli sukses selalu, ditunggu info ultra maratonnya gitu. Ini tantangan saya ya. Ngobrol lagi di episode selanjutnya mungkin ya Mas Maruli ya. Siap. Oke, Sobat Sport itu tadi obrolan kita bersama dengan Mas Maruli dan terima kasih udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di episode Sportholic selanjutnya. Dadah.